Usai diancam Gibran akan dihabisi jika lewat Solo, pelaku pembawa pedang di jalanan langsung ditangkap polisi, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Baru-baru ini viral video pemuda mengendarai sepeda motor sembari menyeret senjata tajam diduga pedang. Dilansir dari tribunwow.com, aksi tersebut dilakukan kedua pemuda yang berboncengan di jalan raya wilayah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Video itu viral setelah diunggah beberapa akun media sosial, satu diantaranya @icws_info cegatan wilayah Sragen. Dalam video itu tampak pemuda tengah berboncengan mengendarai sepeda motor NMAX dengan nomor polisi AD 6643GE. Pemuda yang membonceng terlihat membawa senjata tajam berupa pedang panjang. Ia juga menyeret pedang tersebut di atas aspal. Terkait video viral itu, Kasat Reskrim Polres Sragen, AKP Wikan Sri Kadiono membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan aksi nekat kedua pemuda itu berlangsung di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Menurut Wikan, polisi mendapat laporan dari warga bahwa ada pemuda yang membawa senjata tajam sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menangkap 3 terduga pelaku. 2 pelaku merupakan warga Sragen, sedangkan 1 orang lainnya warga Karanganyar. Sudah kita amankan orang tersebut tadi pagi dan diamankan 3 orang, ujar Wikan, dikutip dari kompas.com Minggu 14 April 2023. 3 orang yang diamankan, yakni 1 membawa pedang yang panjang yang memboncengkan, bawa saja pisau dan belakang yang mengambil gambar. Hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku membawa senjata tajam di jalanan. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa pedang yang diseret di jalan, pisau yang dibawa pengendara motor, dan telepon genggam untuk merekam. Untuk tujuan mereka, maksud mereka muter-muter pakai itu pedang masih kita periksa untuk kejelasan yang sebenarnya, tuturnya. Sementara kita belum mengetahui terduga itu melakukan perjalanan dari mana ke mana. Warga hanya melihat terduga di jalan raya menyeret pedang. Sebelumnya, video viral ini sempat ditanggapi Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Melalui akun Twitternya @gibran_tweet, putra sulung Presiden Joko Widodo turut mengecam aksi pemuda menyeret senjata tajam di jalanan. Kalau lihat platnya sepertinya Sragen, bukan Solo, gak apa-apa, tetap akan saya cari. Berani lewat Solo saya habisi, cuit Gibran. Namun demikian, ternyata pelaku tersebut sudah diamankan oleh pihak berwajib. Netizen pun memberikan cuitan soal kabar tersebut. Pelaku sudah diamankan lur, tulis netizen. Gibran pun menyambut informasi tersebut dan menyoroti soal rambut pelaku. Wah, rambutnya kembaran, tulis Gibran. Bagaimana menurut Anda? Mahasiswa langsung terdiam, driver ojol nekat lakukan ini, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Seorang pria babak belur dihajar massa kala hendak berdemonstrasi saat Presiden Joko Widodo dan rombongan melintas di Kota Tual, Maluku. Peristiwa ini terekam dan viral di media sosial. Aksi main hakim sendiri tersebut terjadi di tanjakan Kompleks Kiombawa, Kota Tual. Aksi pria itu terendus warga sekitar yang telah menanti kedatangan rombongan Jokowi melintas di salah satu wilayah di Kepulauan Kei, Maluku tersebut. Beruntung aparat yang berjaga dapat meredam keributan dan mengevakuasi pemuda tersebut dari amukan massa. Diketahui pria yang menjadi target amukan massa itu tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI setempat. Diketahui juga para pengendara motor terlihat emosi saat terjebak macet di kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa 12 April 2022. Penyebabnya, perjalanan mereka terhambat akibat aksi demo mahasiswa yang memblokade lalu lintas di sekitar gedung Istana Bogor itu. Terpantau di video yang beredar, warga ramai membunyikan klakson motornya sambil perlahan maju. Bahkan seorang pengendara sampai harus turun dari motornya untuk meneriakkan sesuatu kepada para pendemo agar bubar. Warga menerobos barisan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di depan Istana Bogor, Selasa 12 April 2022. Warga yang kesal karena terjebak macet yang cukup panjang dan lama, akhirnya merangsek masuk dan berduyun merobos. Tulis keterangan di video yang diunggah akun Instagram @bogor24update itu Selasa. Adapun warga yang turun dan berteriak itu terlihat mengenakan jaket, helm, serta celana panjang. Ia juga berusaha mendekati ke arah massa mahasiswa yang melakukan aksi sambil berteriak untuk memintanya bubar.
Selain itu, pria tadi juga mengatakan jika warga yang antre di jalanan itu juga merupakan rakyat, sehingga meminta diberikan haknya agar bisa berbuka puasa. Bubar rakyat juga ini, mau buka puasa, kata pria tadi. Kendati demikian, warga tetap mengapresiasi mahasiswa yang melakukan demo. Namun mereka meminta untuk disudahi mengingat saat itu sudah jam pulang kerja dan banyak yang terjebak macet, serta ingin berbuka puasa di rumah. Setelah seorang pria pengendara tadi protes dan meminta pendemo bubar, akhirnya jalan tersebut dibuka dan para warga yang baru pulang kerja dan ingin berbuka puasa di rumah bisa kembali melanjutkan perjalanan. Sementara itu, usai berbuka puasa, mahasiswa akhirnya kembali berdemo dan bisa menyampaikan aspirasinya seperti menuntut pemerintah terkait kenaikan harga bahan pokok, menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas mafia minyak goreng, menuntut pemerintah untuk mengembangkan program bantuan langsung tunai atau BLT sebagai solusi untuk kelangkaan minyak goreng dengan menggunakan program subsidi. Kemudian massa juga meminta pemerintah untuk penyebaran pangan di setiap daerah, menuntut dan menolak harga bahan bakar minyak atau BBM, mendesak Presiden RI untuk menindak tegas pejabat-pejabat publik atau elit politik yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden karena telah membuat kegaduhan di kalangan masyarakat. Mendesak Presiden untuk kebijakan pemerintah terkait kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 10% menjadi 11% karena akan menambah kenyamanan ekonomi masyarakat. Mendesak Presiden untuk tidak memprioritaskan pembangunan kota baru negara dan fokus pada pemulihan serta percepatan perekonomian pasca pandemi dan permintaan pemerintah untuk tidak terus memperbesar utang negara. Bagaimana menurut Anda?